untuk permajaan ini, permajaan atau replanting, kalau sudah waktunya di replanting, jangan ditunda. Lakukan segera untuk permajaan. Menunda replanting sama dengan menunda kesengsaraan. Mempercepat replanting adalah menunda kebahagiaan dan penuh dengan harapan. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Siagian Agro Channel. Dan kali ini juga masih tetap didampingi oleh narasumber kita yang sama, yaitu Bapak Insinyur Sugiarto selaku praktisi tanaman perkebunan kelapa sawit. Tetapi konten kali ini kita cukup singkat dan padat. Kita hanya membahas 3 alasan kenapa kelapa sawit itu harus di-replanting. Oke, nah untuk itu kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Insinyur Sugiarto. Apa sih kira-kira Pak? Kita tanya hanya 3 alasan kenapa kelapa sawit itu harus di-replanting. Baik, kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit harus direplanting? Yang pertama tentunya usia. Semua tanaman juga begitu. Usia kelapa sawit sudah tidak produktif, biasanya di atas 25 tahun. Nah, di atas 25 tahun, maka tanaman sudah bisa direplanting. Jadi usia di 25 tahun itu, apakah di atas 25 tahun ini sudah tidak produktif lagi untuk kelapa sawit, Pak? Ya, secara ekonomis kelapa sawit itu tidak bisa dilanjutkan lagi, karena seandainya dilanjutkan tidak memberikan keuntungan yang signifikan lagi gitu. Nah, kalau kita lihat dan kita ketahui bahwasanya di masyarakat petani kelapa sawit kita sendiri, bahkan ada di atas 25 tahun, bahkan 30 tahun juga masih ada mereka masih memanfaatkan hasil yang ada di tanaman kelapa sawit sendiri. Nah, Bapak sebutkan tadi itu adalah ada nilai-nilai yang harus kita pelajarin di situ sehingga di atas 25 tahun itu tidak produktif lagi. Itu apa kira-kira? Apa saja Pak kira-kira? Nah, di situ persoalannya. Kelapa yang saya bilang tadi, saya sampaikan di awal bahwa petani itu tidak pernah berhitung tentang usaha kelapa sawit. Benar. Jadi dia tidak produktif lagi, nggak tahu karena masih ada yang dipanen. Hanya sekedar itu. Jadi seandainya dia tulis, dia hitung, maka sebenarnya mereka sudah rugi dan mereka akan melakukan replanting. Tapi karena mereka tidak berhitung, maka tahunya hanya bahwa masih ada yang bisa dipanen, padahal dia sudah secara ekonomis dia sudah rugi. Kira-kira seperti itu. Itu persoalan, maka mereka ada kadang-kadang sampai di atas 25 tahun, 35 tahun bahkan mereka tetap pertahankan. Oke. Gitu. Nah, jadi Sohib Agro sesuai dengan jawaban dari Pak Sugiarto tadi bahwasanya usia maksimal itu adalah 25 tahun. Karena di situ banyak alasan-alasan kenapa harus kita replanting. Yang pertama di 25 tahun, apabila mungkin di 26 tahun, mungkin di situ sistem pemanenan Pak ya. Pemanenan mungkin sudah berbeda dengan tanaman usia di bawah 25 tahun. Karena mungkin jarak tinggi tanaman itu sudah berbeda. Itu Pak ya. Jarak tanaman sudah tinggi sehingga kos untuk biaya pemanenan naik mungkin Pak ya. Bisa. Jadi mungkin di samping itu juga Sohib Agro, mungkin biaya perawatan kali ya Pak ya. Biaya perawatan seperti misalnya pemupukan. Karena saya dengar di atas 25 tahun petani itu juga masih memupuk terus. Nah, ketika dipupuk Pak, continue untuk pemupukan, apakah kelapa sawit ini tidak bisa memberikan hasil maksimal lagi Pak? Gimana kira-kira? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Ya, konsekuensi logis itu kalau pemupukan itu untuk meningkatkan produksi. Cuman beda pada usia di bawah 25 tahun sampai di atas 25 tahun peningkatan produksinya. Jadi secara ekonomis sudah tetap tidak menguntungkan. Itu meningkat tapi tidak semaksimal pada waktu umur produktif. Antara 10 sampai 25 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi Sohib Agro juga harus ketahui nih ya, seperti penjelasan Pak Sugiarto,
kita akan mengalami kerugian apabila di atas maksimal untuk produktif tanaman kelapa sawit itu tetap masih kita rawat, terutama kita berikan pemupukan. Ketika kita maksimal memberikan pemupukan, mungkin tanaman kelapa sawit ini juga tidak memberikan hasil yang maksimal seperti usia di bawah tanaman kelapa sawit di bawah 25 tahun ya. karena ada batas produktivitas dari tanaman itu sendiri. Contoh mungkin manusia. Nah, jadi alasan-alasan lain mengenai di umur 25 tahun ini apa kira-kira lagi Pak? Apabila misalnya seorang petani kelapa sawit tadi tidak mereplanting di usia 25 tahun, apalagi kira-kira kendala di situ Pak? Seandainya tidak direplanting usia seperti itu, maka yang pasti produktivitas tidak tercapai sesuai yang diinginkan, tidak maksimal. Kemudian resiko-resiko tenaga kerja karena udah terlalu tinggi. Kemudian rentan terhadap serangan hama dan penyakit karena udah tua, sama seperti kita manusia juga kalau udah tua rentan terhadap penyakit. Apabila nanti hinggap di situ Ganoderma, apalagi Ganoderma sekarang tidak melalui tanah aja, melalui udara juga ada. Makanya ada yang tanam kelapa sawit putus di tengah. Itu kena Ganoderma itu. Nah, jadi itu resiko-resiko kita pertahankan tanaman tua banyak sekali. Rentan terhadap banyak hama penyakit itu yang paling berbahaya, sehingga nanti akan menjadi inang di situ, akan jadi inang jamur atau hama dan penyakit yang ada di lokasi itu. Itu kira-kira resikonya. Itu Sohib Agro harus didengarkan ya penjelasan Pak Sugiarto. Ternyata risikonya terlalu tinggi apabila kita tetap masih membiarkan atau merawat tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi. Nah, apa sih untuk berikutnya? Kita ada 3 tadi Pak. Kenapa alasan untuk di replanting? Yang pertama tadi karena faktor usia tidak produktif. Yang kedua apa kira-kira Pak? Yang kedua karena produk tadi ya. Tanaman per tahun tidak bisa menghasilkan di atas 10 ton per hektarnya. Itu udah rugi sekali. Di atas 10 ton per hektar per tahun, kalau nggak tercapai itu maka petani sudah rugi, sangat rugi. Tidak efektif dan itu layak untuk dilakukan permajaan atau replanting. Oke, Sohib Agro. Jadi kalau misalnya tanaman kelapa sawit Sohib Agro itu punya hasil di bawah 10 ton per hektar per tahun, itu jangan lagi kita biarin ya. Itu jangan dipertahankan, jangan dipertahankan. Kenapa? Karena memang secara hitung-hitungannya itu tidak akan memberikan keuntungan lagi ke kita Pak ya. Jadi kalau misalnya tanaman kelapa sawit itu tadi tidak bisa memberikan keuntungan kepada kita, jadi secara otomatis kita juga tidak akan bisa merawat dia secara maksimal jadinya Pak ya. Kenapa? Karena tujuan kita untuk kelapa sawit adalah produksi dan hasil. Ketika produksinya bagus, hasilnya bagus, kita mendapatkan income dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Tetapi kalau hasil dari tanaman kelapa sawit itu sendiri kita tidak mencukupin ya, kita katakan tidak mencukupin dalam artian tidak mampu untuk merawatnya, berarti otomatis untuk kedepannya kelapa sawit itu sendiri tidak akan bisa memberikan lagi hasil, otomatis produksi akan menurun lagi Pak ya. Kalau semakin terus semakin menurun. Semakin terus semakin menurun. Kalau sudah semakin menurun terus, otomatis tanaman tidak bisa terawat, kita rugi di lahan. Benar Pak ya? Iya. Jadi itu tadi. Kalau Sohib Agro sudah mengalami ini tadi, jadi alangkah baiknya itu jangan lagi dipertahankan ya. Nah, kalau misalnya Pak, hasil tadi kata Bapak sebutkan di bawah 10 ton per hektar per tahun. Kalau misalnya Pak, kita tidak replanting nih Pak, kita masih bisakah kira-kira kita rawat? Kalau dirawat bisa, cuma nanti produksi maksimalnya yang nggak dapat. Jadi akhirnya investasi kita untuk perawatan tadi nggak balik, nggak ada balance-nya. Jadi itu sama dengan kalau saya selalu berpesan kepada para petani kelapa sawit, itu sama dengan menunda kesengsaraan, bukan menunda kebahagiaan, gitu. Benar. Gitu. Jadi itu cukup kata-kata yang memang harus kita ingat ya Sohib Agro. Apabila memang
produksinya tadi di bawah 10 ton per hektar per tahun, jangan lagi menunda kesengsaraan Pak ya. Iya, Itu sama dengan ya. menunda kesengsaraan kalau tidak di replanting. Di replanting. Berarti itu hal yang riskan buat kita petani kelapa sawit. Karena memang kita pahamin ya, banyak petani-petani kelapa sawit kita mengharapkan hasil itu namun lupa untuk merawat. Kenapa? Karena banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan, terutama mungkin biaya anak sekolah ataupun biaya keperluan yang lain, sehingga ada uang tadi hasil dari kelapa sawit itu tidak bisa kita bagikan untuk perawatannya. Namun kalau sudah tidak mampu untuk merawat dan hasilnya sudah di bawah 10 ton per hektar per tahun, berarti itu juga tidak bisa kita lanjutin lagi untuk perawatan. Nah, jadi kalau di samping tadi yang kedua ada masalah di bawah 10 tahun, di bawah 10 ton per hektar per tahun. Apa Pak yang ketiga? Yang ketiga sudah otomatis sih biasanya salah bibit. Kalau kita sudah salah bibit, baru kita sadar kita salah bibit, di situ sadar, saya rasa salah satu cara adalah di replanting, diremajakan gitu. Nah, karena kalau dilanjutkan balik ke poin 2 tadi, tidak akan dapat maksimal. Benar. Jadi Bapak sebutkan di sini salah bibit Pak ya. Ya. Nah, salah bibit ini kadang kan petani banyak juga yang tidak dapat edukasi ya Pak tentang pertanian kelapa sawit nih, perkebunan kelapa sawit. Kira-kira di usia kapan dan bagaimana ciri-cirinya kita itu tahu bahwasanya oh ya ini salah bibit gitu. Ya. Biasanya di pengalaman di lapangan itu yang salah bibit biasanya di usia 7 tahun itu sudah ketahuan. Diberikan pupuk yang sama, dosis yang sama, dibandingkan yang bibit yang benar, itu peningkatan produksi berbeda. Jadi di situ kita ketahuannya, dan makin lama bukan makin naik tapi makin menurun. Ya, kemudian biasanya kalau bibit yang benar, yang legitim adalah bibit tenera namanya. Perkalian dura kali fisika. Nah, biasanya yang salah bibit ini gini. Udah F2, apalagi nanti kalau kita mungkin F3, F4. F2 ini biasanya menghasilkan teneranya 50%, duranya 25%, VCP-nya 25%. Jadi maksimal bisa dinaikkan. Kalau hitungan presentasi tadi, kalau tadi produksi sekitar 24 ton per hektar per tahun, rata-rata 2 ton ya, kalau bibit legitim. Jadi kalau bibit yang ilegitim ini, bibit yang sapuan atau F2 ini biasanya maksimal bisa mencapai 15 sampai 16 ton per hektar per tahun. Oke, jadi itu jadi pertanyaan dong Pak. Itu jadi pertanyaan. Tadi poin kedua, kenapa harus di replanting? Tadi ada di situ di bawah 10 ton per hektar per tahun. Nah, tadi Bapak sebutkan kalau sapuan itu maksimal 15 ton. 15 ton per hektar per tahun. Berarti kalau mengikut kita ke poin kedua, ini masih bisa kita rawat dong. Gimana kira-kira? Ya. Perhitungan masih bisa dirawat. Tetapi cerita kita kalau petani adalah perhitungan ekonomis. Kalau bisa dicapai maksimal, tadi 24 banding 15. Itu karena salah bibit ya. Benar. Kalau tadi karena sudah tua. Jadi ini nggak bisa dilanjutkan. Kalau bisa dilanjutkan nanti produksi menurun terus. Sementara perawatan sama, biaya perawatan sama, biaya investasi untuk mencetak produksi itu sama. Jadi dalam perhitungan ekonomisnya akan lebih baik itu. Tadi saya bilang, kalau diteruskan sama dengan menunda kesengsaraan, kalau di replanting adalah menunda kebahagiaan. Nah, itu kira-kira rumusnya. Jadi Sohib Agro, benar yang disebutkan Pak Sugiyarto tadi, apabila memang kita salah bibit, sehingga hasil yang kita rawat tadi, kelapa sawit yang kita rawat itu tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, perhitungannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugiyarto. Contohnya, apabila kita memiliki tanaman kelapa sawit yang sumber bibitnya itu benar, mungkin kita bisa mencapai minimal 24 ton per hektar per tahun. Dan sekarang, mungkin kalau kita baca literatur ataupun SOP perusahaan, mungkin sudah bisa mencapai di angka 36 ton per hektar per tahun ya Pak ya. Nah, buat apa kita meneruskan perawatan
yang memang sama kita keluarkan biayanya, Iya. tetapi produksinya tidak sama, Iya. gitu. Jauh sekali, Jauh Pak. sekali, rugi. Jadi kalau misalnya tadi kalau ada 24 ke 15 atau kita katakan 10 ton tadi, berarti ada selisih dia di angka 14 ton. Iya. Nah, kita seharusnya dengan perawatan yang sama mengeluarkan uang yang sama untuk perawatan, termasuk pemupukan, tetapi hasilnya tidak sama. Nah, itu paling penting sebenarnya Sohib Agro. Jadi buat apa kita biarkan? Karena hanya faktor menunggu 3 tahun kita replanting atau 4 tahun kita sudah bisa produksi lagi, kita bisa untung selamanya selama Iya. masih produktif. Bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Menunda 3 tahun. Menunda 3 tahun saja. Oke. Jadi kira-kira ada yang mau disampaikan buat Sohib Agro mengenai iya. ini? Baik, pada pemirsa Sohib Agro yang budiman. Jadi untuk permajaan ini, kalau permajaan atau replanting kelapa sawit atau replanting kelapa sawit, kalau sudah waktunya di replanting, jangan ditunda, lakukan segera untuk permajaan. Menunda replanting sama dengan menunda kesengsaraan. Mempercepat replanting adalah menunda kebahagiaan dan penuh dengan harapan. Saya rasa itu. Terima kasih. Itu adalah kata-kata motivasi buat kita semua Sohib Iya. Agro. Jadi mungkin di konten kali ini bisa bermanfaat buat Sohib Agro yang pecinta atau pelaku perkebunan kelapa sawit atau tanaman kelapa sawit. Dan terima kasih kepada Sohib Agro yang sudah mengikuti channel kita dan sudah nonton channel kita di sini. Dan buat Sohib Agro, apabila nanti dalam konten ini ada yang mau ditanyakan, nanti kita juga tetap seperti biasa akan kita terakan nomor telepon Pak Sugiarto, bisa tanyakan langsung kepada beliau dan bisa juga nanti tulis di link komentar kita ini di bawah. Oke, terima kasih buat Sohib Agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.